Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Mantap, tepuk tangan luar biasa. Ya, di edisi kedua ya di podcast Rohis Talk ini kita sekarang berbeda gaya. Kalau kemarin itu kita membahas sebuah tentang Rohis gitu ya, kalau sekarang kita justru menanyakan ke teman-teman Rohis tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Rohis. Jadi sekarang kita ada di sesi Q&A Rohis. Wah. Wih, luar biasa. Dan kita sekarang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ada Kak Hafid ya. Nah, kalau Kak Hafid di sini sudah siap untuk insya Allah untuk menjawab apa saja permasalahan Rohis ya. Nah, untuk yang pertama ini pertanyaannya itu tentang masalah sumber daya manusia gitu ya, SDM di Rohis, terutama kekurangan mentor untuk membina para pengurus Rohis gitu ya. Mungkin di sini Kak Hafid bisa tolong dibantu gitu ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman Rohis tentang bagaimana kalau misalnya di sebuah sekolah itu ada kekurangan untuk menjadi mentor gitu ya, tidak ada mentor yang bisa membina teman-teman Rohis itu. Nah, gimana Kak? Mungkin sebelum dijawab juga bisa sekali perkenalan dulu ya singkat tentang Kak Hafid. Dipersilakan Kak. Oke, terima kasih KPH atau APH yang biasa panggil APH. Alhamdulillah. Terima kasih, ini pertanyaan Q&A yang berat menurut saya karena saya sendiri belum sepenuhnya mampu begitu ya menjawab pertanyaan perdana tadi ya tentang seputar kekurangan SDM, kemudian terutama kekurangan SDM untuk mentor atau membina para pengurus Rohis begitu. Karena saya sendiri ya masuk SMA itu kebetulan SMA Islam di bawah Kementerian Agama dan satu-satunya pada waktu itu di Kota Bogor SMA ya katakan Leman begitu ya yang ada Rohisnya begitu ya. Dulu ada man satu lagi itu belum ada Rohisnya, tapi man kita sudah ada Rohisnya. Jadi ini sebenarnya tantangan kebaikannya, kalau saya bilang tantangan dakwahnya itu karena Muslim semua ya. Di waktu saya masuk Rohis itu Muslim semua, tantangan dakwahnya biasa saja, cuma ternyata lebih daripada SMA mungkin hasil sharing dari teman-teman yang sesama Rohis gitu ya. Karena mungkin merasa ya sudah Muslim, masuk sekolah Muslim, ngapain ikut Rohis begitu ya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri dan saat ini mungkin banyak bergelut juga ya. Kemudian jadi ketua Rohis, pernah diamanahi begitu ya. Kemudian membina teman-teman adik kelas di Rohis dan di forum Rohis begitu ya, di salah satu kota begitu ya, saya katakan Kota Bogor begitu. Dan ini menjadi masalah yang tersendiri begitu. Ini baru perkenalan ya PH ya, belum menjawab ya. Apa-apa ya. Langsung aja langsung aja. Apa-apa boleh. Baik, sebenarnya nanti yang memoderatori ATMC juga bisa menambahkan begitu ya. Ini ditodong juga ya, akhirnya saya yang minta. Baik, kita sama-sama menambahkan nanti APH ya. Tadi seputar SDM ya, tentunya SDM mentor dan yang membina Rohis ya. Pertama nih kendalanya ya kaderisasi di Rohis sendiri yang belum berjalan optimal begitu ya. Harusnya memang di podcast sebelumnya sudah dibahas tentang kerohisan begitu ya. Harusnya memang setiap anggota, setiap pengurus Rohis itu sudah mulai tertanam begitu ya cintanya pada Rohis, baik ketika menjabat pengurus maupun setelah menjabat pengurus. Karena setelah menjabat pengurus bukan sudah bebas begitu dari tanggung jawab, bebas dari amanah. Justru ada amanah lain, yaitu bisa membimbing adik-adiknya di pengurus Rohis yang penerusnya begitu ya, agar bisa regenerasi begitu. Dan ini memang belum optimal dilakukan ya oleh beberapa rekan-rekan Rohis ya. Yang pertama itu belum optimalnya peran serta yang sudah tidak jadi Rohis, sudah aja begitu ya, beban tanggung jawabnya sudah itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kekurangan SDM ini juga kaderisasinya yang belum jalan.
contohnya alumni yang sudah lulus ya, itu ada yang keluar kota mungkin ya, tidak bisa membina lagi ya, ada pengurus OSIS-nya karena kan dengan keterbatasan jarak dan waktu. Kemudian selain kalau yang di luar kota bisa kita maklumi begitu ya, tapi yang di dalam kota nih ya, yang biasanya jadi tantangan kita begitu, tantangan tersendiri. Ada yang masuk perguruan tinggi yang sama kotanya begitu ya, tapi tidak kembali lagi membina rohis. Jadi mereka udah keasikan dengan dunia kampusnya, dengan nama-nama kampusnya. Sebenarnya harusnya ini yang kita tarik begitu, yang kita rekrut ya, untuk kiranya bisa membantu membina kembali, mementor kembali adik-adiknya di rohis begitu. Ini terkadang memang jadi dilema sendiri antara kampus dengan harus kembali ke sekolah untuk membina adik-adiknya begitu, atau keasikan begitu di dunia kampus. Ini yang jadi hambatan, dan kedepannya mungkin ada semacam regulasi mungkin ya, terutama yang sudah alumni, untuk bisa mementor dengan cara mentor yang sudah ikut pembinaan di sekolahnya setelah lulus biasa dibina oleh kakak tingkat yang lain. Jadi ada kakak tingkat yang membina, ataupun kalaupun harus terpaksa ya di kampus, dan kita harus buat komitmen bersama agar bisa membantu kembali untuk ke sekolah gitu. Kemudian gimana kalau nggak bisa? Nah ini jadi tantangan tersendiri juga. Akhirnya sepengalaman saya begitu ya, akhirnya kita mencoba mengoptimalkan ya SDM yang ada. Jadi ada tutor sebaya ya. Tutor sebaya itu dalam arti ketika alumni yang sudah mementor misalkan kelas 12 dan kelas 12, syukur-syukur bisa mementor pengurus rohis yang kelas 10 atau kelas 11. Jadi ada transfer ilmu, transfer kebaikan. Misalkan kakak kelasnya yang kelas 12 bisa membina yang kelas 10 atau kelas 11, tentunya yang mendapatkan arahan dari alumni untuk bisa mementor adik-adiknya yang pengurus yang kelas 10 maupun kelas 11 begitu, yang kelas 12. Jadi ada tutor sebaya. Nah ini memang jadi hambatan tersendiri ya. Intinya memang kita bangun komitmen alumni yang sudah lepas dari tanggung jawab sebagai pengurus rohis begitu ya, ataupun alumni yang lulus dari sekolah tersebut, harus dibangun komitmennya untuk bisa kembali membina adik-adiknya pengurus yang baru begitu. Itu mungkin ya APH ya, jadi ada dua yang harus kita selesaikan ya, terutama regulasi ya antara tutor sebaya maupun alumni yang sudah lulus begitu. Mungkin ada tambahannya begitu dari APH begitu ya. Baik, menarik sekali ya. Jadi saya coba simpulkan gitu ya, untuk jangka panjang mungkin kita sebagai pengurus rohis saat ini, coba kalau misalnya ada mentoring, ikut sebaik-baiknya gitu ya. Kita bina diri kita sebaik-baiknya, ikut mentoring sebaik-baiknya gitu ya. Terus mencoba meningkatkan kapasitas diri sendiri, ibadah kita dan sebagainya dengan sebaik-baiknya. Terus ketika kita lulus, sebisa mungkin memilih kampus yang ada di kota kita gitu. Itu enggak? Kalau misalnya Ya, di Bogor, kalau di Bogor ya ke IPB aja. Kampus terbaik di Indonesia ya. Ngapain ke kampus-kampus lain? Kampus iya, kampus terbaik nomor 1 nomor 1 loh se-Indonesia ya, terbaik. begitu. Jadi emang kalau misalnya ada jurusan yang kita minati di IPB ya ke IPB aja gitu, nggak usah mencari-cari kampus lain yang belum tentu terbaik gitu ya. Iya betul. Ya, jadi bisa ke UIK, bisa ke IPB, ada AK gitu ya, ada Unpad, Unida, ada Tazkiyah. Dan yang paling penting setelah kuliah di Bogor, kita harus kembali ke sekolah gitu ya, untuk membina adik-adik kita gitu ya. Jangan meninggalkan adik-adik kita dalam keadaan tidak terbina gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau jadi mentor, ya kita yang jadi mentornya gitu. Jadi kita mempersiapkan diri kita sekarang untuk jadi mentor gitu. Jangan jadi dementor ya. Ada yang dementor ya zaman sekarang. Kalau jadi dementor. Jadi di zaman saya tuh ada pilihan itu, jadi mentor atau jadi dementor. Dementor yang ada di Harry Potter. Iya benar. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau jadi mentor, ya kita jadi dementor gitu ya, yang menjadi makhluk Nauzubillah gitu ya. Jadi emang harusnya kita jadi Iron Mentor ya. Baru lagi Iron Man. Iya, Iron Man.
Iron Gitu. mentor. Iya. Iya, iya. Jadi emang itu jangka panjangnya ya. Jadi dari sekarang bismillah gitu ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah kita ingin jadi mentor. Bahkan kalau tadi Kak Hafid yang kedua itu bahkan kalau bisa ketika kelas 12, ketika kelas 11 itu kita bisa mencoba menjadi mentor untuk kelas 10 gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak usah harus nunggu lulus, nggak harus nunggu jadi alumni. Kita bisa coba ajukan ke guru agama atau ke pembina rohis itu ya untuk menjadi mentor di kelas 11 atau di kelas 12 gitu. Karena kalau nggak gitu siapa lagi yang akan membina adik-adik kita kelas 10 gitu ya. Kalau misalnya terus kita kosong mentornya, ya kita nggak akan terus punya mentor gitu ya selamanya gitu. Jadi makanya kita coba isi kekosongan itu dengan diri kita sendiri. Itu paling ya dari Betul. Kak Hafid ya. Iya, betul itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di ROI gitu ya, tentang kekurangan SDM mentor gitu ya. Jadi emang mentor ini menjadi salah satu kunci ya dari keberhasilan rohis karena mereka itu sudah lebih dulu menjadi pengurus rohis gitu ya. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang dulu ada sudah terjawab dan tinggal kita menjalankan solusi-solusi yang ada dari mentor tersebut gitu. Betul sekali ya, mantap. Ya, sip. Ya mungkin itu buat hari ini ya. Ada kata-kata kata-kata penutup. Kata-kata penutupnya tadi seperti apa yang bilang ya, teman-teman memantaskan diri menjadi mentor tentunya ya, dengan sebaik-baik mungkin tadi mengikuti mentoring dengan baik begitu ya PH ya, agar di kelas 12 pun bisa menjadi mentor buat kelas 10 atau kelas 11. Insya Allah terjawab tuh ya untuk kekurangan mentor selama ini begitu ya, tidak hanya mengandalkan alumni. Itu mungkin ya PH ya. Siap. Intinya kita sama-sama untuk memantaskan diri menjadi mentor. Insya Allah semuanya pantas untuk jadi mentor dan jangan malas-malasan begitu untuk mentoring, tetap semangat begitu intinya. Itu mungkin PH ya. Siap. Dilaksanakan 86. Ya mungkin dengan terjawabnya sudah pertanyaan dari teman-teman Rohis, mungkin dicukupkan dulu buat Rohis Talk edisi kedua yang bagian Q&A Rohis ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa terjawab. Amin, semoga ya Allah. Kita tetap bisa istiqomah di jalan ini ya, di jalan ninja ini, jalan ninja, jalan dakwah ini. Ninja Hattori ya. Naruto dong. Zaman sekarang. Oh iya, Naruto. Ya mungkin sekian dari kami ya, dan seluruh kru yang bertugas, kami undur diri, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.